Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah kalau misalnya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini yaitu tentang teks berita. Kompetensi dasar yang akan Bapak sampaikan yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar ataupun dibaca. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu memahami pengertian teks berita, mengetahui unsur-unsur berita 5W1H. Jadi intinya kalian harus bisa mengetahui pengertian dan unsur-unsur berita ya, ataupun dikatakan dengan 5W1H. Nah, untuk lebih lanjut, sebelum kita ke materi, Bapak di sini akan menayangkan sebuah video tentang teks berita. Silakan kalian menyaksikan teks berita. Sekarang langsung saja kita pantau perkembangan data virus corona di dunia dan juga di Indonesia. Ya, kita lihat secara global jumlah kasus virus corona atau pasien yang sudah terinfeksi virus corona telah mencapai lebih dari 1.272.000 orang. Sementara itu, yang meninggal telah mencapai hampir 70.000 atau 69.428 dan untuk pasien yang sembuh telah mencapai 262.331. Dan di dunia, seperti kita ketahui, jumlah kasus virus corona tertinggi yaitu bukan di Tiongkok, namun telah berpusat di Amerika Serikat yang telah mencapai 336.830 kasus dengan jumlah pasien yang telah meninggal mencapai 9.618 dan juga pasien sembuh telah mencapai 17.977 dan kasus virus corona tertinggi di Amerika Serikat ini berpusat di kota New York. Dari jumlah kasus virus corona yang telah mencapai 336.000 ini, di kota New York sendiri telah mencapai 122.000 kasus. Sementara itu sekarang kita berpindah ke ground zero virus corona, yaitu yang berada di Tiongkok. Di Tiongkok sendiri kasus virus corona telah mencapai 81.708 dengan pasien meninggal mencapai 3.331 dan pasien sembuh telah mencapai 77.000 orang lebih. Ya, sementara sekarang kita akan berpindah ke Indonesia. Saat ini di dalam negeri sendiri kasus virus corona telah mencapai 2.273 dengan pasien meninggal mencapai 198 orang dan pasien sembuh telah mencapai 164. Sekarang kita akan melihat detail dari perkembangan kasus virus corona total kasus COVID-19 di Indonesia ini seperti tadi kita sudah menyatakan hingga 5 April 2020 telah mencapai 2.273 dengan total kasus baru mencapai 181 untuk kasus baru COVID-19 per harinya. Bisa kita lihat ya, kasus baru virus corona ini telah meningkat sejak diadakannya rapid test virus corona di sekitar pertengahan Maret atau sejak 20 Maret 2020. Sementara itu total pasien yang meninggal akibat virus corona telah mencapai 198 dan juga jumlah kematian pasien COVID-19 per harinya hingga 5 April ini mencapai 7 orang. Ya, sementara itu bisa kita lihat di sini untuk jumlah kasus virus corona yang paling banyak di Indonesia ini terdapat di Jakarta yang sudah mencapai 1.124 kasus dengan 95 pasien yang telah meninggal dunia dan 56 pasien yang sembuh. Dan di DKI Jakarta sendiri kasus virus corona terbanyak itu berpusat di Jakarta Selatan. Sementara itu sekarang kita lihat perkembangan di Banten. Peta sebaran kasus COVID-19 di Banten ini kasusnya telah mencapai 170 dengan pasien yang meninggal mencapai 14 dan pasien yang sembuh 7 orang. Sementara itu kita lihat
ke Jawa Barat dengan kasus 252, yang pasien yang telah meninggal dunia mencapai 28 dan juga pasien yang sembuh mencapai 12 orang. Ya, sekian dari perkembangan COVID-19 global dan juga di Indonesia. Nah, itu adalah sebuah berita ya yang menyajikan tentang peta persebaran yang ada di seluruh dunia. Nah, Sekarang anak-anak, langsung saja untuk selanjutnya, nah di sini Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian berita. Teks berita ataupun berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi yang mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, ini ciri-ciri berita itu menarik, terkini atau aktual, terpercaya, terfaktual, diterima di masyarakat, jelas, kalimatnya sederhana, segera disampaikan. Nah, ini berarti ciri-ciri teks berita ataupun ciri-ciri beritanya. Adapun contohnya di sini ini berarti mengenai pemilihan di TPS 3 ya sebanyak 549. Nah, ini berarti mengenai contoh teks berita. Intinya teks berita ini merupakan kejadian ataupun peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau yang sedang terjadi. Adapun unsur-unsur berita tersebut, nah di sini dikatakan dengan adik simba ya. Adik simba di sini berarti A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya bagaimana. Nah, kalau adik simba ataupun bisa dikatakan dengan 5W1H ya. 5W1H itu menggunakan rumus bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya adik simba ya. Itu adalah unsur-unsur berita. Nah, itu ya yang telah Bapak sampaikan. Jadi intinya kesimpulannya dari materi ini adalah mengenai unsur-unsur berita. Jadi kalian harus bisa mengetahui tentang unsur-unsur berita tersebut ya. Ada adik simba ya. What, who, why, when, how, where. Itu atau dikatakan dengan 5W1H. Nah, untuk tugasnya kalian nanti masuk ke aplikasi web readabout.com. Nanti kalian sudah disajikan soal di sana, tinggal dibaca saja soalnya, lalu kalian tulis di write a post ya. Di sana ada write post, langsung dipublishnya ke kelas kalian masing-masing. Nah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.